Seseorang masuk. Rania menoleh dan jantungnya langsung berdetak lebih cepat dari biasanya. Luna, wanita elegan dengan blazer mahal dan tas branded itu melangkah santai ke dalam butik, mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan, lalu mendekati meja resepsionis. Seorang resepsionis muda berdiri dari balik mejanya, tersenyum sopan menyambut tamu yang baru masuk. Rambutnya tersanggul rapi, mengenakan seragam Queen Collection yang elegan. "Ada yang bisa saya bantu, Nona?" tanyanya ramah. Luna melepas kacamata perlahan, memperlihatkan sorot mata tajam yang penuh rasa ingin tahu. Ia mengedarkan pandang sekali lagi ke dalam butik, lalu berkata dengan nada tenang namun berwibawa, "Saya ingin bertemu dengan pemilik Queen. Saya ingin bicara langsung dengan Queen-nya." Nada bicara tenang, tapi aura superioritasnya tidak bisa disembunyikan. Resepsionis itu tampak agak canggung sesaat, namun tetap tersenyum. "Maaf, sebentar saya tanyakan dulu." Dari ruangannya di belakang, Rania mendengar dengan jelas nada suara Luna, tajam, familiar dan cukup mengguncang batinnya. Jari-jari Rania yang masih menggenggam pulpen terasa menegang, dadanya berdesir. Ia terdiam beberapa detik memejamkan mata. Pesan Arga kembali terngiang dalam benaknya. "Kalau Luna muncul di hadapanmu, jangan panik. Jangan layani dia sendirian. Hubungi Vina." Rania menghela napas pelan, mencoba mengendalikan degup jantungnya. Ia mengambil ponsel dari dalam laci, lalu segera mengetik pesan singkat untuk Vina. "Luna datang ke butik, sedang meminta bertemu langsung dengan Queen. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" Jempolnya menekan tombol send, dan dalam diam Rania menunggu instruksi sambil mempersiapkan mentalnya. Karena satu hal yang ia tahu pasti, Luna tidak datang sekedar untuk berbelanja. "Silakan antar tamunya masuk ke ruang saya." Resepsionis itu mengangguk cepat. Ia kembali menoleh ke arah Luna dengan senyum profesional. "Silahkan Nona, Queen bersedia menerima Anda sekarang." Luna mengangkat dagunya sedikit, lalu melangkah anggun mengikuti resepsionis menuju ruang pribadi di bagian dalam butik. Suara langkah hak tingginya terdengar mantap di lantai kayu butik, seiring ketegangan yang perlahan merambat ke dada Rania. Rania menarik maskernya sedikit lebih tinggi dan berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. "Selamat datang di Queen Collection. Ada yang bisa saya bantu?" Luna tersenyum tipis, menatap sekeliling butik. Butiknya cukup rapi. "Tapi saya penasaran, sejak kapan AR Collection berubah jadi Queen Collection?" Rania tetap diam sejenak mengatur napas. "Perubahan manajemen Nona, nama dan konsep baru." Luna mengangkat alis. "Tapi butik ini dulunya milik sepupu saya. Seingat saya tidak pernah ada rencana perubahan kepemilikan." Tatapannya tajam, mencoba menebus masker yang Rania kenakan. Rania tetap tenang, meski dalam hatinya gelisah. Tapi ia tahu, ia tak perlu takut. Semua sudah diantisipasi oleh Arga. Dengan tenang, ia mengeluarkan map dari bawah meja dan menyerahkannya ke Luna. Semua dokumen terkait perubahan manajemen dan kepemilikan sudah resmi tercatat. Bila Nona berkenan, ini salinannya. Luna membuka map tersebut. Matanya menelusuri lembar demi lembar. Di sana tertulis jelas, surat pelepasan hak milik, dokumen pembelian sah atas nama Queen Collection, dan surat kuasa yang ditandatangani oleh Arga Wirantara sebagai perwakilan hukum mendiang Arka. Nama Queen Collection sudah terdaftar dan semua proses legal sudah disahkan. Jika Nona merasa perlu konfirmasi lebih lanjut, saya persilahkan langsung hubungi kuasa hukum yang menangani perpindahan kepemilikan ini. Kontaknya ada di halaman terakhir, ucap Rania tenang,
tetap menjaga sikap profesional. Luna membalik halaman terakhir dan di sana benar tertulis nama firma hukum yang ternama, lengkap dengan cap dan tanda tangan. Sejenak Luna terdiam, wajahnya tak bisa menyembunyikan kekecewaan. Tapi ia juga bukan orang bodoh. Ia tahu ini bukan masalah yang bisa diganggu-gugat. Baiklah, ucap Luna akhirnya. Saya hanya ingin memastikan saja. Rania menunduk kecil. Tentu, saya mengerti. Terima kasih atas kunjungannya. Luna melangkah mundur, menatap butik itu sekali lagi sebelum pergi. Rania menatap punggung wanita itu hingga menghilang di balik pintu kaca. Begitu Luna pergi, Rania menghela napas panjang dan melepas handset kecil dari telinganya. Di telinganya tadi ada suara Vina dari kantor Arga yang memantau dari jauh. Hebat kamu Mbak Rania. Tuan Arga benar-benar sudah mempersiapkan semuanya. Bahkan kemungkinan Luna datang pun sudah ia perhitungkan. Rania tersenyum kecil, senyum campur lega dan syukur. Dalam hatinya ia berbisik, terima kasih Kak Arga. Dan terima kasih juga Arga. Sore itu langit sedikit mendung, namun suasana hati Rania sudah berat sejak pagi. Berat menahan rindu dengan tas kecil berisi bekal dan beberapa barang. Ia berdiri di tepi jalan menunggu ojek online yang sudah ia pesan. Hari ini ia memutuskan menjenguk Reza, adiknya, di asrama. Sudah lama ia tak datang dan entah kenapa ada dorongan kuat di hatinya untuk segera bertemu Reza hari ini. Mungkin karena rindunya atau karena ada sesuatu yang ingin ia sampaikan secara langsung. Perjalanan menuju asrama cukup hening. Sepanjang jalan, Rania memandangi jalanan kota yang ramai tapi terasa asing. Setibanya di asrama, Reza langsung keluar menyambut dengan senyum cerah seperti biasa. Namun senyum itu hanya membuat hati Rania makin teriris. Kak Rania? Seru Reza, memeluk kakaknya erat. Akhirnya jenguk juga, kirain udah lupa punya adik. Rania terkekeh kecil, menepuk pelan punggung Reza. Mana bisa lupa kamu? Mereka duduk berdua di taman kecil dekat asrama. Reza menyantap bekal yang dibawakan Rania sambil bercerita panjang lebar tentang sekolahnya, guru killer dan teman-teman sekamarnya. Rania hanya mendengarkan sambil tersenyum, meski dadanya sesak. Sampai kemudian Reza bertanya, Kak, kok Kak Arka nggak ikut jenguk hari ini? Rania tercekat. Rania menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. Reza, pria yang kamu cari itu, Kak Arka, dia sudah tiada. Reza tertawa sumbang. Tatapannya berubah, penuh kebingungan. Lalu perlahan getir. Kak, kalau bercanda jangan keterlaluan. Suaranya bergetar. Pak Mali tahu, ngomong orang sudah meninggal. Kak Arka tuh baik banget sama kita. Masa kamu doain yang enggak-enggak? Rania tetap diam. Ia tak bisa menatap mata adiknya. Keheningan memeluk mereka beberapa saat. Lalu pelan-pelan dari mata Reza, air mata mulai jatuh. Ia menunduk, menutup wajah dengan tangannya. Jadi beneran. Rania mengangguk pelan. Kemudian ia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah kotak kecil beludru biru. Ia membukanya, lalu menyerahkan isi kotak itu pada Reza. Sebuah pena hitam berlapis emas, elegan, berkelas dan tampak jelas bukan barang sembarangan. Ini dari Kak Arka, ujarannya lembut. Dia ingin kamu punya ini. Katanya, kamu harus jadi orang sukses. Cita-cita kamu harus tercapai. Ini semacam simbol harapan dan kepercayaan padamu. Reza menerima pena itu dengan tangan bergetar. Ia menatap benda itu lama, seolah tak percaya. Lalu tanpa bisa ditahan, ia memeluk kakaknya sambil menangis keras. Rania membalas pelukannya erat,
menepuk-nepuk bahu Reza dengan lembut. "Dia sayang banget sama kamu, Zah," bisik Rania. "Tolong, teruskan langkahmu untuk dia." Di tengah tangisnya, Reza mengangguk berkali-kali. Dan di bawah langit abu-abu itu, dua saudara itu saling menguatkan. Sepulang dari menjenguk Reza, Rania memutuskan mampir ke supermarket terdekat untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Beberapa rak sudah ia lalui, sabun, pasta gigi, tisu, dan keperluan dapur lainnya. Wajahnya masih terbayang sedih setelah pertemuan penuh emosi dengan adiknya. Tapi ia berusaha kembali tenang. Rania mengenakan kardigan panjang. Penampilannya tampak rapi dan sederhana, tapi justru memancarkan aura anggun yang berbeda dari dulu. Terlihat lebih tenang, matang, dan berjarak. Saat ia sedang memilih susu di bagian pendingin, seseorang menatapnya dari ujung lorong. Sosok itu membeku, seakan baru saja melihat hantu masa lalu. Davin. Ia berdiri terpaku di samping troli setengah penuh. Menatap tak percaya. Penampilan Rania benar-benar berbeda. Lebih bersinar, lebih dewasa. Jauh dari sosok perempuan yang dulu ia tinggalkan tanpa rasa bersalah. Rania akhirnya menyadari tatapan itu. Ia menoleh pelan dan pandangannya langsung bertemu mata Davin. Ia menghela napas cepat lalu kembali memasukkan barang ke dalam keranjangnya tanpa mengucap sepatah kata pun. Namun Davin dengan senyum sinis yang masih saja ia pertahankan mulai mendekat. Rania ya?" sapanya. "Gila, sekarang kamu berubah banget." Rania menoleh sekilas lalu menunduk kembali tanpa menanggapi. Davin tertawa kecil seperti berusaha mencairkan suasana. Om mana sih yang sekarang melihara kamu? Tarjir juga ya, sampai bisa merubah kamu yang kumel bisa gaya begini." Ucapan itu langsung membuat langkah Rania terhenti. Ia mendongak menatap Davin dengan sorot mata tajam. "Sudah cukup, Davin," ucap Rania dingin. "Aku sudah bilang, berhenti ganggu hidupku. Hidupku sekarang bukan urusanmu." Davin menelan ludah. Nada suara Rania kali ini berbeda. Tak lagi rapuh, tak lagi gemetar seperti dulu. "Bersikaplah dewasa sesuai umurmu," lanjut Rania. Suaranya tetap tenang namun tegas. "Jangan jadi laki-laki kecil yang merasa besar hanya karena bisa merendahkan perempuan." Suasana di sekitar rak susu seketika terasa dingin. Davin terdiam, bibirnya bergetar seolah ingin membalas, tapi tak ada kata keluar. Tatapan Rania terlalu tajam, terlalu menusuk harga dirinya. Tanpa menunggu balasan, Rania melanjutkan langkahnya melewati Davin begitu saja. Wangi parfumnya yang lembut tercium samar saat ia berjalan pergi, meninggalkan mantan suaminya dalam diam dan malu yang mendadak membungkam semua kesombongannya. Davin hanya bisa berdiri mematung, menatap punggung perempuan yang dulu pernah ia injak-injak dan kini tak lagi bisa ia sentuh.